Jadi para ulama menyimpul dari beberapa hadis Rasulullah sampai ada yang mengatakan 40 pendapat waktu-waktu yang mustajab itu. Artinya ada 40 khilafiyah, ada 40 macam pendapat ulama. Ada yang mengatakan sampai 20 aja, ada yang mengatakan sampai 10, 15 saja, macam-macam. Kemudian yang kedua, adab-adab selanjutnya tentang selain Jumat, pada hari Jumat. Adab yang kedua pada hari Jumat yang di luar dari sekitar sembahyang Jumat, bahwasanya ia baik dalam mengintai saat yang mulia. Pada hari Jumat itu ada saat waktu yang mulia, yang Nabi gambarkan waktu itu dengan ujung jari jisidin. Waktunya jari Nabi seini, nah sedikit artinya. Nah hendaknya kita selalu mengintai saat yang mulia itu. Di dalam hadis yang masyhur, inna fil jumu'ati sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha azza wa jalla fiha syai'an illa a'tahu. Artinya sesungguhnya pada hari Jumat itu terdapat saat yang tidaklah seseorang hamba muslim tepat dengan saat itu dengan memohon kepada Allah azza wa jalla, melainkan dia memberinya. Dimungkinkan takwil itu hadis adalah memberinya Allah sesuai dengan apa yang kita minta. Memang kita meyakini bahwa setiap doa dikabulkan oleh Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah mengabulkan doa orang yang berdoa. Tapi Allah mengabulkan doa itu macam-macam bentuknya. Ada lawan yang persis kita minta, ada dihurupi Tuhan lawan yang lebih baik, ada diberi Tuhan ditunda kayaknya aja di akhirat diserahkannya. Nah, kalau di saat hari Jumat itu ada saat sedikit yang bila kita pas berdoa di saat itu Allah akan memberikan apa yang kita minta. Illa a'tahu, melainkan Allah berikan akan sesuatu itu. Nah, jadi hendaknya artinya kita mengintai waktu itu. Sesungguhnya pada hari Jumat itu terdapat saat yang tidaklah seseorang hamba muslim tepat dengan saat itu dengan memohon kepada Allah azza wa jalla, melainkan dia memberinya. Salah seorang sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza as'al ya Rasulullah?" Apa yang baik ulun minta wahai Rasulullah? Yang baik yang diminta apa? Faqala Rasulullah menjawab, salillahal afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah, kata Rasulullah, afiyah dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau afiat dunia dan akhirat. Jadi kada panjang mintanya. Afiat mencakup apa yang kita perlukan, apa yang kita pentingkan, dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Secara global, umum, ibarat kita minta itu, ya Allah,
hamba minta kepada engkau rumah dan isi-isinya, cukup sudah. Hendak dirinciakan panjang jadinya. Ya Allah, hamba minta rumah, minta kursi sasid, ranjang sasid, lemari sasid, macam-macam, dirinciakan panjang. Tapi kalau kita minta ya Allah beri rumah dan isinya, nah secukupnya sudah. Amun hendak kita rinciakan afiat itu antara lain adalah, pertama maksudnya kita minta afiat itu ghufranuz dzunub wal khataya. Menasa kehandapan untuk berdoa, ya Allah hamba kepada engkau minta afiat. Wassalamualaikum alamin. Kan asa kehandapan doa tuh. Masa kada bepala orang menyuruh membaca doa. Dirinciakan pengertian afiat. Yang pertama ghufranuz dzunub wal khataya. Minta kepada Allah diampuni dosa dan kesalahan. Itu modal utama. Yang kedua, minta kepada Allah ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, minta kepada Allah amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Amalan mutaqabbala atau amalan makbula boleh juga. Yang keempat, minta kepada Allah rizqan wasi'an halalan thayyiba, rezeki yang halal, yang luas, yang thayyibah. Halal ditambah lagi thayyib. Ada halal yang kada thayyib. Contohnya, mohon maaf, umpamanya tukang beca. Tukang beca itu rezekinya halal, cuma kada thayyib. Tukang sungu rezekinya halal, cuma kada thayyib. Kita minta kepada Allah rezeki nang halal, nang thayyib, nang bagus. Yang keempat, minta kepada Allah rizqan wasi'an halalan thayyiba, rezeki yang halal, yang luas, yang thayyib. Yang kelima, kita minta kepada Allah zaujan wa dzurriyyatan sulaha, zaujan wa dzurriyyatan sulaha, minta kepada Allah pasangan hidup laki atau bini dan keturunan yang saleh. Yang keenam, termasuk dalam kandungannya afiat tadi. Yang keenam, nasran alal a'da, minta pertolongan menghadapi musuh-musuh. Musuh yang utama adalah nafsu kita seorang, yang kedua syaitan, musuh yang ketiga orang-orang kafir yang berusaha menghancurkan Islam dan lainnya. Nah, kita minta nasran alal a'da, ditolong atas musuh-musuh. Yang ketujuh, kita minta lagi salamatan fiddin wad dunya wal ukhra, salamatan anil bala, selamat daripada bala, fiddin wad dunya wal ukhra, baik masalah agama, baik dunia atau akhirat. Yang kedelapan, kita minta lagi sihhatan wa quwwatan wa ragbatan fit taqwa. Sihhatan, sihat, wa quwwatan, kuat, wa ragbatan, gemar, fit taqwa, pada takwa. Yang kesembilan, kita minta khatimatal husna, husnul khatimah. Yang ke-10, kita minta dukhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Nah, apalagi yang kurang? 10 macam itu ngarannya adalah afiat. Mun hendak diringkas, as'aluka ya Allah al-afiyah.
Pertama, minta diampuni dosa, kesalahan. Yang kedua, minta ilmu yang bermanfaat. Ketiga, minta amal yang diterima. Keempat, minta rezeki yang luas, yang halal, yang thayyib. Kelima, minta kepada Allah pasangan hidup, zuriat yang saleh. Keenam, minta ditolong menghadapi segala musuh. Ketujuh, selamat daripada bala baik agama, dunia dan akhirat. Yang kedelapan, minta kepada Allah sihat, kuat, gemar dalam takwa. Sihat cuma kada kuat, apa gunanya? Awak sihat tapi sembahyang 2-3 rakaat, oh yo sudah. Sihat, kuat, gemar bittaqwa. Yang ke-9, husnul khatimah. Yang ke-10, masuk surga bighairi hisab. Nah, itu doa cukup sampai perkara itu sudah kada panjang, kada doanya. Jadi sahabat tadi bertakun kepada Rasulullah, nang apa nang ulun minta wahai Rasulullah? Ujian Nabi sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kamu afiat dunia dan akhirat. Munnya kada hafal yang 10 tadi, cukup afiat tadi. Dan di dalam hadis lain disebutkan la yusadifuha abdun yusalli, artinya tidaklah menjumpai seorang hamba yang salat kecuali dia memberinya. Ada yang mengatakan berdoa, ada yang mengatakan salat itu. Saat itu diperselisihkan apabila saat nang dikabulkan doa kita itu. Karena hari Jumat itu adalah kurang lebih waktunya 12 jam. Maka ada yang mengatakan ketika terbit matahari. Ada yang mengatakan ketika tergelincir matahari. Orang mengatuk dauh tuh. Bila duk mengatuk dauh, berdoa situ. Karena ada pendapat yang mengatakan bahwa saat nang mustajab tuh waktu itu. Ada yang mengatakan ketika azan. Ada yang mengatakan ketika imam naik mimbar dan mulai khutbah. Ada yang mengatakan apabila manusia berdiri untuk salat. Ada yang mengatakan akhir waktu asar. Saya maksudkan waktu ikhtiar maksudnya. Dan ada yang mengatakan sebelum tenggelam matahari. Dan Siti Fatimah radhiyallahu anha selalu menjaga waktu itu. Dan ia menyuruh pelayannya yang perempuan untuk melihat ke matahari. Lalu pelayan itu disuruh memberitahukan turunnya matahari. Lalu ia Fatimah mulai berdoa dan istighfar sampai terbenam matahari. Dan Fatimah memberitakan bahwa saat itulah saat yang dinanti, dan ia meriwayatkannya dari ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi. Jadi para ulama menyimpul dari beberapa hadis Rasulullah sampai ada mengatakan 40 pendapat waktu-waktu yang mustajab itu. Artinya ada 40 khilafiyah, ada 40 macam pendapat ulama. Ada yang mengatakan sampai 20 aja, ada yang mengatakan sampai 10, 15 saja, macam-macam. Jadi mau seharian kalau betah luput berdoa artinya. Among kada kawa seharian kita pilihi waktu-waktu itu. Karena waktunya kada lawas sedikit je Nabi kayak ini. Artinya dalam hitungan menit kada sampai seberapa jam waktunya nang Tuhan membuka hijab di mana kita doa kabul. Jadi pendapat ulama dia mengatakan baina tulu'il fajri wa tulu'is syams. Mulai antara terbit fajar sampai terbit matahari. Ada yang mengatakan demikian karena ada hadis juga diminta. Mulai orang azan subuh sampai terbit matahari. Nah, antara itu waktu nang mustajab. Kada jauh banget, paling-paling kada sampai tengah 2 jam lah ya kira-kira. Misalnya orang subuh jam 4:30 lewat seperempat,
terbit matahari kira-kira jam 6. Nah, antara itulah waktunya nang mustajab. Ada pula ulama yang mengatakan ketika orang azan subuh Jumat. Ketika azan subuh Jumat. Ada lagi yang mengatakan ketika terbit matahari. Ketika matahari terbit, disitulah berdoa kepada Allah. Ada yang mengatakan lagi ketika tergelincir matahari. Orang ngantuk dauh tadi. Ada mengatakan ketika azan Jumat. Ada mengatakan ketika khatib naik ke mimbar. Kada banyak loh waktunya. Berapa langkah ada khatib naik ke mimbar tuh? Dikit aja. Ada yang mengatakan waktunya indal qiyam ilas shalah, ketika berdiri kepada sembahyang Jumat maksudnya. Antara kamat lawan imam Allahu Akbar itu nah. Antara situ kang kamat la ilaha illallah. Nah, khatib imam berdiri sampai imam Allahu Akbar sedikit benar waktunya. Ada yang mengatakan akhir waktu asar, waktu ikhtiar pukul 4 jam ini nah. Pukul 4 pukul 5. Ada yang mengatakan sebelum tenggelam matahari. Itu macam Siti Fatimah radhiyallahu anha tadi. Ada mengatakan lagi akhir saat dari hari Jumat. Jumat itu misal kita bagi 12 jam, nah jam yang terakhir. Ada yang mengatakan lagi mubhamah, kada diketahui. Kada diketahui apabila tapi hari Jumat itu ada. Ada yang mengatakan intiqal, berpindah-pindah. Hari Jumat ini mungkin nang bisukan kananya, Jumat minggu akan datang mungkin nang tengah hari, berpindah-pindah macam Lailatul Qadar. Nah, jadi kita artinya disuruh mengintai waktu itu supaya kita bisa bertemuan, nah, sehingga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama berkata saat itu disamarkan pada seluruh hari seperti Lailatul Qadar, sehingga sempurnalah dorongan-dorongan untuk mengintainya. Dan ada yang mengatakan bahwa saat itu berpindah-pindah, saat hari Jumat seperti berpindah-pindahnya Lailatul Qadar. Dan ini adalah pendapat yang paling mirip, maksudnya mirip yang benar. Dan itu mempunyai rahasia yang tidak layak dengan ilmu muamalah untuk menyebutkannya, tetapi sayogianya untuk membenarkan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna li rabbikum bi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Artinya sesungguhnya Tuhanmu mempunyai pemberian-pemberian pada hari-hari tahunmu, ketahuilah maka tuntutlah pemberian itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala dalam setahun ini ada memberikan waktu-waktu khusus, nang dimana pada waktu itu Allah memberikan rahmatnya yang tertentu. Maka tuntutlah saat-saat itu. Hari Jumat adalah termasuk dari hari-hari itu. Maka seyogianya hamba pada seluruh siangnya mencarinya dengan menghadirkan hati dan melazimkan zikir dan melepaskan diri dari was-was hati dalam masalah-masalah dunia. Maka barangkali ia diberi bagian dengan sesuatu dari pemberian-pemberian itu. Ka'bul Ahbar berkata, sesungguhnya saat itu di akhir saat dari hari Jumat. Sama Siti Fatimah tadi pendapat, menjelang tenggelam matahari hari Jumat. Dan itu ketika terbenam matahari. Lalu Abu Hurairah berkata, bagaimana saat itu berada di akhir saat, padahal saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yuwafiquha abdun yusalli wala tahina salat. Artinya tidak bertepatan akan saat itu seorang hamba yang salat, dan tidakkah waktu itu waktu untuk salat? Maka ada hadis Nabi yang mengatakan siapa-siapa yang berdoanya itu rahatan sembahyang. Ada hadis yang mengatakan bahwa berdoanya itu dalam salat. Sedangkan imbah asar itu kan kada boleh sembahyang.
Nah, lalu Ka'ab berkata, apakah tidak bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ka'ada yantazirus salah fahuwa fis salah. Artinya barang siapa yang duduk untuk menunggu salat, maka ia di dalam salat ngarannya. Kita nih duduk mahadang maghrib, mulai 5:30 duduk mahadang maghrib sampai waktu maghrib duduk, kita itu dihitung pahala sembahyang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, Abu Hurairah menjawab, iya benar. Iya, Ka'ab berkata, itulah salat. Nah, jadi artinya waktu nang mustajab itu adalah waktu di mana kita duduk menunggu salat maghrib. Misal jam 6 kurang seperapat duduk sudah hari Jumat itu kemarian berdoa di situ, ulang-ulangi doanya nang handap tadi, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah 100 kali. Gak ada tuh nang kana sekali, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah, sampai kena orang bang maghrib, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Dan adalah Ka'ab condong bahwasanya saat itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang melaksanakan hak hari ini. Dan waktu pengutusannya adalah ketika selesai dari kesempurnaan amal. Karena hari Jumat itu akhir amal, waktu kemarian itu. Nah, biasa orang mau upah itu waktu akhir amal itu diberi upahnya. Secara jumlah ini hari Jumat adalah waktu yang mulia serta waktu imam naik mimbar. Ada juga pendapat di situ. Maka hendaklah seseorang memperbanyak doa pada keduanya. Yang ketiga, disunnatkan untuk memperbanyak salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini Jumat. Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya fi yaumil jumu'ah thamanina marratan ghafarallahu lahu dhunuba thamanina sanatan. Qila ya Rasulullah kaifas salatu alayka? Qala taqulu Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ta'kidu wahidah. Wa in qulta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad salatan takunu laka ridha'a wa li haqqihi ada'a wa a'tihi al-wasilata wa ba'athu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adta wajzihi 'anna ma huwa ahluhu wajzihi afdala ma jazaita nabiyyan an ummati wa salli alaihi wa ala jami' ikhwanihi minan nabiyyin was salihin ya arhamar rahimin. Artinya barang siapa yang membaca salawat atasku, ujar Nabi, pada hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah memberi ampun kepadanya akan dosa-dosa 80 tahun. Andai kata kita kada sampai berumur 80 tahun, digantikan dengan derajat-derajat non tinggi di sisi Allah. Ditanyakan, wahai Rasulullah, bagaimanakah salawat atasmu? Macam apa salawatnya wahai Rasulullah? Beliau bersabda, kamu ucapkan Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi. Dalam riwayat yang lain bertambah wa ala alihi, tambahi wa ala alihi. Ya Allah, berilah rahmat atas Muhammad, hambamu dan rasulmu, seorang nabi yang ummi, tidak dapat baca tulis. Hal itu dikemukakan 1 kali. Ini 80 kali bacaan itu. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali. Ada pula hadis lain yang mengatakan bahwa barang siapa bersalawat kepada Nabi Muhammad 80 kali, tapi sesudah sembahyang asar waktunya 80 kali juga, Allah ampuni bagi dia dosa 80 tahun. Dan salawatnya khusus,
Salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Tahandap itu. Cuma membacanya Mbak Asar 80 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim 80 kali ba'dal asar, sesudah asar. Dan jika kamu mau mengatakan, ada juga salawat lagi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad salatan takunu laka ridha wa li haqqihi adaa wa a'tihi al-wasilata wa ba'athu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adta wa gizihi 'anna ma huwa ahluhu wa gizihi afdala ma jazaita nabiyyan an ummati wa salli alaihi wa ala jami' ikhwanihi minan nabiyyin was salihin ya arhamar rahimin. Panjang ini. Ya Allah, berilah rahmat atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad dengan rahmat yang menjadi keridhaan bagimu dan penunaian bagi haknya. Berilah perantaraan baginya dan bangkitkanlah dia pada makam yang terpuji yang engkau janjikan. Dan balaslah dia karena kami akan sesuatu yang dia adalah ahlinya. Dan balaslah dia dengan seutama-utama apa yang engkau balaskan kepada Nabi dari umatnya. Dan berilah rahmat atasnya dan atas seluruh saudaranya dari para nabi dan orang-orang saleh, wahai Zat yang maha penyayang dan dari para penyayang. Kamu ucapkan ini 7 kali. Telah dikatakan, barang siapa yang mengucapkan 7 kali pada setiap Jumat, 7 Jumat, maka wajib baginya syafaatnya sallallahu alaihi wasallam. 7 kali membaca 7 Jumat. Salawatnya mulai Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad salatan takunu laka ridha wa li haqqihi adaa wa a'tihi al-wasilata wa ba'athu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adta wa jizihi 'anna ma huwa ahluh wa jizihi afdala ma jazaita nabiyyan an ummati wa salli alaihi wa ala jami' ikhwani minan nabiyyin was salihin ya arhamar rahimin. 7 kali kadlawas selama 7 Jumat berturut-turut, maka wajib baginya syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ia mau menambah, maka ia membaca salawat yang ma'sur. Ia membaca Allahumma ja'al fadaila salawatika wa nawamiya barakatika wa syara'ifa zakawatika wa ra'fatika wa rahmatika wa tahiyyatik ala Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa rasuli rabbil alamin qaidil khairi wa fatihil birri wa nabiyyir rahmati wa sayyidil ummah. Allahumma ba'athu maqaman mahmudan tuzribu bihi qurbahu wa tuqirru bihi ainahu yagbituhu bihil awwalun wal akhirun. Allahumma a'tihi al-fadla wal fadilah wa syarafa wal basita wad darajatir rafi'ah wal manzilatas samihatal munifah. Allahumma a'ti Muhammadan su'lahu wa ballighu ma'mulahu waj'alhu awwala syafi'in wa awwala musyaffa'. Allahumma azzim burhanahu wa saqqil mizanahu wa abligh hujjatahu warfa fi 'alal muqarrabin darajatah. Allahumma syurna bi zumratihi wa ja'alna min ahli syafa'atihi wa ahyina 'ala sunnatihi wa tawaffana 'ala millatihi wa awridna hawdahu wasqina bi ka'si ghaira khazaya wala nadimin wala syakkin wala mubaddilin wala faidin wala maftunin. Amin ya rabbal alamin. Dalam dalail kurang lebih itu ada. Nah, ini cukup sekali saja. Secara jumlah seluruh apa yang dibaca dari lapas-lapas salawat, walau dengan masyhur dalam tasyahud salawat Ibrahimiyah, dalam tasyahud akhir biasa sembahyang, maka ia menjadi orang yang bersalawat. Salawat nang mana kan dibaca. Dan sayogianya untuk menambahkan istighfar kepadanya. Karena sesungguhnya istighfar itu juga disunatkan pada hari ini, hari Jumat tadi. Nah, yang keempat, membaca Al-Quran. Ya
يرجو منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما